Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari kita pada sore hari ini kita bersama-sama merindukan kuasa Tuhan, merindukan jamahan Tuhan, dan berikan Tuhan melawat kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur atas tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami ada sampai hari ini. Dan saat sore hari ini Bapa, kami rindu menikmati hadirat Engkau. Biarkan Engkau melawat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, amin. Engkau baik Tuhan, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Katakan lebih semangat lagi saudara. Yo. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Engkau baik Tuhan atas kehidupan kami, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, amin. Kasih setianya.
bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, haleluya. Begitu banyak kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Amin, amin, amin. Kami akan kecap dan kami akan lihat betapa baiknya Engkau, Tuhan. Amin. Haleluya. Yo. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Yesus, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa Bapa. Amin. Yo. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Kau baik Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Amin Tuhan. Betapa hebat Tuhan, betapa dahsyat Tuhan Engkau Tuhan. Karyamu sungguh besar, karyamu sungguh nyata dalam kehidupan kami Bapa. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan,
Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kau berkuasa Tuhan di bumi di surga, amin. Yo, berkuasa di bumi di surga, haleluya. Bertata dalam kemuliaan, dan dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, amin. Pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, amin, Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, amin. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Engkau hebat Tuhan, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Engkau Tuhan, Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa, yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, amin. Jaramu menyucikan
hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, oh, ku hidup Tuhan, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, amin, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, oh, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat, untuk melakukan Tuhan, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, oh, di hidupku. Mari semuanya bersyukur karena salib-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa, oh, atas kebangkitan-Mu Tuhan, atas kuasa-Mu Bapa. Haleluya. Betapa Engkau besar Tuhan, betapa Engkau baik. Oh Bapa, haleluya. Syaralaya rambayase. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau bangkit dan menang. Kuasa kebangkitan-Mu nyata, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh, syaralaya ralaya 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 ralabaya.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib Bapa. Kau menebus dosa kehidupan kami. Kau menebus Tuhan sakit penyakit kami Tuhan, kesusahan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan sungguh luar biasa Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Syarabarabaya. Kami bersyukur. Bapa, kami datang kepadamu sore hari ini. Meskipun kami tidak bisa melihat Engkau, tapi kami percaya Engkau ada. Engkau yang melihat hati kami dan Engkau berjanji, Engkau akan melimpahkan rahmat, Engkau melimpahkan kekuatan bagi orang-orang yang merindukan Engkau. Biarkan kami semua yang datang menghampiri Engkau beroleh kekuatan yang baru, beroleh jamahan yang baru, beroleh sesuatu yang indah daripadamu saat kami datang menghampiri Engkau. Sore hari ini kami membuka hati kami bagi firman. Kami rindu bukan hanya dengar firman, tapi kami rindu firman itu menciptakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kami. Langit dan bumi diciptakan oleh firman. Kami rindu tiap kali kami dengar firman, ada sesuatu yang baru di dalam roh kami, sesuatu yang baru dalam jiwa kami, sesuatu yang baru dalam tubuh kami. Engkau berfirman kepada kami dan ada kehidupan dalam kehidupan kami. Mari ya Bapa, kami rindu. Biarkan kuasa firman akan mengubahkan kehidupan kami. Berbicaralah Engkau bagi kami pada sore hari ini. Hati kami terbuka bagi kuasa firman. Hati kami terbuka bagi kuasa Roh Kudus untuk diubahkan dan diperbaharui oleh-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama kekasih jiwa kami Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan baca Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang pertama. Ayat yang keempat. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Saudara, kata baik di dalam kitab Kejadian ini diulang berulang-ulang. Tuhan melihat baik, Tuhan melihat baik. Nah, kata baik di dalam bahasa Ibrani itu diambil dari kata tov. Itu artinya indah, menyenangkan, berfungsi tepat sesuai rancangan dan membawa berkat. Saya ulangi lagi ya. Kata tov atau kata indah ini bukan hanya sekedar indah kelihatannya, tetapi ini adalah sebuah kata Ibrani yang artinya menyenangkan, berfungsi dengan tepat sesuai rancangan dan membawa berkat. Nah, saya percaya saudara dan saya kepengen kehidupan yang seperti itu. Amin. Kehidupan yang baik itu, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang tepat sesuai rancangan, kehidupan yang jadi berkat bagi banyak orang. Nah, Alkitab selalu mengajarkan bahwa kebaikan itu terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak dipengaruhi oleh suasana apapun. Kalau kita lihat ya, di dalam ayat yang kedua, keadaan bumi pada waktu itu jelek. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Ada sebuah kekosongan, ada sebuah kegelapan, ada sebuah ketidakberaturan. Saya mau tanya, apakah ini yang disebut baik? Ketika keadaan kosong, keadaan gelap, keadaan tidak karu-karuan, bukan begitu. Tapi kita lihat ya saudara, dari kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, bahwa kehidupan yang baik itu, yang tov itu, bukan karena tidak ada kekosongan, bukan karena tidak ada kegelapan, bukan karena tidak ada kekacauan, bukan. Tapi kehidupan tov ini akan kita alami di dalam kehidupan kita kalau terjadi dua hal di dalam kehidupan kita yang kita akan belajar pada sore hari ini. Kita lihat di dalam ayat yang kedua, bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lihat ya saudara. Kalau ada kegelapan di dalam kehidupan, kalau ada kekosongan dalam kehidupan, atau bahkan yang tidak karuan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya, saya tidak tahu keadaan saudara, apakah saudara mengalami itu kekosongan, kegelapan, ketidakberaturan. Tapi percayalah,
bahwa kehidupan yang mengandalkan Roh Kudus. Ya, ayat ini berkata, Roh Allah melayang-layang. Ini bukan hanya begini ya, bukan hanya melayang-layang lihat ya. Tapi Roh Allah itu siap intervensi di dalam kehidupan kita. Roh Allah siap melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau Roh Allah rindu bergerak, oleh sebab itu ketika engkau dan saya lihat keadaan yang gelap, lihat keadaan yang tidak karu-karuan, lihat keadaan yang kosong, jangan takut, jangan kecewa. Karena kita percaya, di dalam keadaan yang paling gelap sekalipun ada Roh Allah. Roh Allah yang melayang-layang, Roh Allah yang siap untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, unsur yang kedua ya, untuk saudara bisa mengalami hal-hal yang indah, selain mengandalkan Roh Kudus, yang kedua adalah berpegang erat kepada firman. Coba saudara lihat ya, di dalam ayat yang ketiga, ayat yang keenam, ayat yang seterusnya, dikatakan berfirmanlah Allah. Lihat ya, saya ulang lagi. Kalau ada keadaan yang begitu gelap di dalam kehidupanmu, kalau ada kekosongan dalam kehidupanmu, ada sebuah keadaan yang tidak karu-karuan dalam kehidupanmu, tetap andalkan Roh Kudus. Tetap pegang erat firman. Maka percayalah, ketika kita mengandalkan Roh Kudus dan tetap berpegang erat kepada firman, keadaan pasti berubah. Kita akan bisa mengalami tauf itu, keadaan yang baik, keadaan yang menyenangkan, keadaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Meskipun itu tadi keadaan sekeliling kita begitu rusak dan hancur. Biarkan hari-hari ini ya saudara, kalau kita dengar ya keadaan-keadaan dunia ini, kita bisa bingung. Harga BBM naik begitu tinggi, harga-harga naik, kita bingung mau buat apa. Tapi percayalah, kalau kita orang yang hidup mengandalkan Roh Kudus, kalau kita adalah orang yang berpegang kepada firman, saudara dan saya akan selalu mengalami tauf itu dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu hari-hari ini jangan lihat keadaan, tapi lihatlah Roh Kudus yang melayang-layang. Peganglah firman Tuhan menjadi dasar kehidupan. Jangan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, renungkan, taruh, simpan dalam hati kehidupan kita. Sekali lagi ya saudara, seorang bernama Indra Gotama, saya dengar khotbahnya. Ada harta yang paling penting di dalam kehidupan kita. Apa itu? Harta paling penting di dalam kehidupan kita itu bukan uang, bukan apapun. Harta yang paling penting dalam kehidupan kita adalah sikap hati kita. Nah, sikap hati kita bisa benar kalau kita adalah orang-orang yang berpegang pada firman dalam kehidupan kita. Kita biarkan tiap hari kita baca firman, bukan hanya untuk sebuah informasi. Kita baca firman itu seperti orang bercermin. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada hal-hal dalam kehidupanku ketika aku baca firman tidak cocok, aku mau berubah. Itu tujuan kita baca firman, betul? Anak-anak di Pondok Waras begitu senang ya saudara, setiap hari Kamis. Susan selalu bawa, yang hafal ayat hafalan dapat hadiah. Mungkin saudara bisa ikut bergabung ya. Jadi anak-anak semangat sekali menghafal firman. Tetapi sekali lagi ya, selain hadiah yang manusia bisa berikan, kalau engkau menyimpan firman di dalam hati dan pikiranmu, maka teranglah jalan hidupanmu. Amin. Kalau firman itu menjadi kehidupan dalam kehidupan kita, tidak ada kegelapan yang tidak bisa diterobosi, tidak ada kekacauan yang tidak bisa. Nanti kita akan lihat ya, belajar jadi orang yang bernama Daud. Itu orang yang begitu mengandalkan Roh Kudus, orang yang percaya kuasa firman. Dan ketika dia lihat keadaan yang begitu buruk dalam kehidupannya, dia bisa lewati semuanya. Sekali lagi, saya ulang ya. Saudara dan saya akan selalu bisa mengalami tauf, keadaan yang baik. Karena dua hal. Andalkan Roh Kudus tiap-tiap hari. Dan pegang firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan. Nah, mari kita lihat ya. Nah, begini. Kalau engkau mengandalkan Roh Kudus ya, mengandalkan Roh Kudus dan berpegang kepada firman Tuhan, maka engkau akan lihat hal-hal yang selalu baru tiap-tiap pagi. Ada banyak orang yang hidupnya bosan ya. Bangun pagi, kerja, tidur, bangun lagi, gitu ya. Tapi begini, kalau engkau orang yang mengandalkan Roh Kudus, kalau engkau orang yang berpegang kepada firman Tuhan, percayalah,
Selalu ada hal-hal yang baru, hal-hal yang indah tiap-tiap hari dalam kehidupanmu. Nah, mari kita lihat sekarang ya saudara. Dari seorang yang bernama Daud. Saudara bisa baca, nanti bisa baca mulai 1 Samuel pasal yang ke-18 sampai 1 Samuel pasal yang ke-20. Sampai 1 Samuel pasal yang ke-30. Jadi 1 Samuel 18 sampai 1 Samuel 30. Itu sebuah perjalanan kehidupan seorang yang bernama Daud. Nah begini, Daud itu ketika dia berhasil mengalahkan Goliat, itu kira-kira anggaplah berumur sekitar 15 tahun ya ketika dia mengalahkan Goliat, sekitar itu umurnya. Nah, kalau saya lihat ya, Daud adalah orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia suka memuji Tuhan, dia orang yang memegang firman Tuhan. Nah, ketika dia mengalahkan Goliat, itu adalah sebuah awal penderitaan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena raja yang bernama Saul itu kemudian iri. Coba bisa bayangkan ya, ada raja iri kepada Daud. Nah, kalau saya lihat ya, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18, itu ketika Daud ada di depan raja itu, mau ditombak, mau dibunuh oleh raja. Coba bisa bayangkan ya, mau ditombak. Kemudian akhirnya Daud ini lari ke Rama. Itu Samuel pasal 19. Kemudian dia lari ke Nob. Kemudian dia lari ke Gad. Kemudian dia lari ke Adulam. Kemudian dia lari ke Moab. Kemudian dia lari ke hutan Haret. Kemudian dia lari ke Kehila. Kemudian dia lari ke padang gurun Sip. Kemudian dia lari ke padang gurun Maon. Kemudian dia masuk ke En-Gedi di sebuah gua. Kemudian dia masuk ke padang gurun Aran. Kemudian dia ada tinggal bersama-sama orang Filistin. Kemudian dia ke Siklak. Kemudian akhirnya Saul mati. Coba ya. Perjalanan mau dikejar-kejar dan mau dibunuh. Ini kurang lebih 10 sampai 15 tahun. Mengalami keadaan seperti itu. Coba saya bisa bayangkan ya. Orang yang mau dibunuh oleh raja yang berkuasa pada waktu itu kurang lebih 10 sampai 15 tahun. Bagaimana hidupnya itu? Enak atau tidak enak? Tidak enak ya. Sampai ya saudara, ayo kita baca sebuah ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang pertama. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Nah lihat ya, waktu itu Daud ini akhirnya pergi ke orang Filistin. Karena dikejar-kejar, saya kemudian coba cari tahu loh. Kenapa Daud ini kok justru pergi ke orang Filistin, pergi ke musuhnya untuk melarikan diri. Itu karena ya, sudah tidak ada tempat lagi yang aman bagi dia. Sampai akhirnya dia nyebrang ke tempat musuh. Nah ketika dia ada di tempat musuh, lihat yang dilakukan dia. Dalam keadaan yang terjepit itu, dia pura-pura gila. Untuk supaya dia selamat. Coba ya, ini sebuah keadaan yang mungkin dia ada di dalam keadaan yang paling rendah di dalam kehidupannya. Karena keadaan begitu buruk. Sekali lagi saya katakan ini. Itu mungkin keadaan yang paling kosong, keadaan yang paling gelap, dan keadaan yang paling tidak karu-karuan. Sama seperti kejadian pasal yang kedua yang kita baca tadi. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Mungkin itu keadaan yang dialami oleh Daud. Tetapi coba saudara lihat ya. Orang yang 10 tahun mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupannya. Orang yang dikejar-kejar, apa yang dia katakan di dalam ayat yang ketiga. Coba kita lihat. Ya. Karena Tuhan, perhatikan. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Luar biasa orang ini ya saudara. Ketika dia lihat keadaan begitu gelap, ketika dia lihat keadaan begitu kosong, ketika dia lihat keadaan begitu buruk di dalam kehidupannya. Keadaan sekeliling yang dia lihat tidak membuat susah kehidupannya. Dia punya keputusan, Tuhan menjadi andalan dalam kehidupannya. Roh Kudus yang dia andalkan.
Tuhan yang dia pegang dalam kehidupannya. Dan dia berkata, coba ya, kan kita gampang ngomongnya begini. Bahwa Tuhan luar biasa waktu sudah dapat uang. Oh Tuhan luar biasa ketika sudah diberkati. Oh luar biasa ketika sudah mengalami hal-hal yang baik. Tapi coba lihat ya. Daud orang yang setia kepada Tuhan. Daud orang yang mengiring Tuhan. Tapi Tuhan izinkan dia mengalami sebuah masa kegelapan hampir selama 15 tahun dalam kehidupannya. Tetapi lihat ya. Orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang berpegang pada firman. Dia tidak lihat keadaan. Dia lihat Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dia berkata, aku bangga. Aku bermegah karena Tuhan. Kata bermegah itu dari sebuah kata bahasa Ibrani yang berbunyi halal. Itu artinya bangga. Itu artinya penuh sukacita. Itu artinya menyatakan kebesaran dengan antusias. Bersukacita secara terbuka karena sesuatu. Sekali lagi ya. Biarkan saudara dan saya belajar seperti Daud. Amin. Belajar mengandalkan Roh Kudus. Belajar berpegang kepada firman. Dan ketika kita lakukan itu, kita adalah orang-orang yang bermegah karena Tuhan. Amin. Jangan hanya senang ketika keadaan yang baik. Tapi senanglah engkau punya Allah yang selalu baik. Sehingga ketika engkau hadapi keadaan-keadaan yang buruk dalam kehidupanmu, engkau bisa tetap bermegah. Amin. Ini orang yang luar biasa ya. Biarkan saudara dan saya akan mengalami hal-hal yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Jangan lihat keindahan Tuhan dari keadaan. Lihatlah keindahan Tuhan lewat hubungan yang baik dengan Tuhan. Lewat persekutuan dengan Tuhan. Maka kita akan lihat kehidupan kita akan jadi tof. Kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan yang jadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan yang masuk betul-betul di dalam rencana Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Lihat ya. Allah merancang saudara dan saya untuk mengalami kehidupan yang penuh dengan tauf. Amin. Kehidupan yang penuh dengan apa tadi? Hal-hal yang indah. Kita bisa raih kalau kita terus mengandalkan Roh Kudus dan pegang terus firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang menciptakan keindahan bagi kehidupan kami. Dan biarkan kami semua umat-Mu yang mengiring Engkau akan mengalami keindahan hidup bersama-sama dengan Engkau. Kami mau belajar dari firman-Mu, belajar seperti Daud yang selalu mengandalkan Roh Kudus, yang selalu akan berpegang teguh kepada firman apapun keadaan kami. Dan kami percaya orang-orang yang berpegang teguh dan mengandalkan Roh Kudus akan mengalami hal-hal yang indah bersama-sama dengan Engkau. Bapa, mampukanlah kami bukan hanya dengar firman, mampukanlah kami mengalami firman dalam kehidupan kami. Biarkan kehidupan kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa indah bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih. Kami juga percaya setiap anak-anak yang datang kepada Engkau pada malam hari ini, Engkau ada di sini. Engkau yang akan menciptakan keindahan dalam kehidupan kami. Ketika kami mau mengandalkan Roh Kudus, ketika kamu mengambil keputusan untuk berpegang teguh kepada firman, Engkau melihat hati-hati itu ya Bapa, dan jamalah anak-anak-Mu pada malam hari ini. Biarkan yang sakit mengalami kesembuhan, yang berbeban berat mengalami kelegaan, dan kami terima berkat-berkat yang terbaik daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk isi hati-Mu. Biarkan kami semua umat-Mu akan mengalami tauf di dalam kehidupan kami. Kami mengalami hal-hal yang indah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.